Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, muqawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Kita bukan siapa-siapa dan kita tak akan pernah bisa memiliki apapun kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersyukur, baik syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, syukur dengan perbuatan mempergunakan nikmat yang ada beribadah di jalan Allah, dan syukur yang ketiga kita meyakini semua kenikmatan itu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan karena hebatnya kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa mengawali tausiah pada subuh kali ini, kita awali dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada pagi ini, kita akan bahas tentang kedudukan hutang di dalam Islam. Ini sangat penting sekali karena banyak orang meremehkan hutang, Pak. Kita mulai yang pertama. Hukum asal hutang di dalam Islam itu mubah, boleh, Pak. Jadi tidak ada larangan berhutang. Kalau ditanya hukum asalnya apa? Mubah. Karena kalau kita ngomong hukum itu tidak lepas dari 5. Kalau tidak wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 5 hukum dalam ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Sedangkan bid'ah, sering saya sampaikan, itu bukan hukum, Pak. Bid'ah itu sifat dari suatu perbuatan. Hukum itu 5 itu. Ya kalau ada orang ngomong tahlil hukumnya bid'ah, ngomongnya salah tuh. Berarti tidak paham dia, ya. Nah, hutang atau berhutang, hukum asalnya mubah. Boleh, Pak. Tidak ada larangan berhutang. Tetapi hukum mubah ini bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi sunnah. Karena dalam teori ilmu usul fikih ada satu kaidah, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu tergantung illahnya, tergantung alasannya, Pak. Tapi masing-masing suatu masalah itu pasti ada hukum asalnya. Nah, sebagaimana dengan hutang juga. Hukum asalnya adalah mubah, boleh. Bisa berubah menjadi sunnah. Berhutang, Pak, minjem duit ke orang tuh. Jika ada kebaikan dari berhutang. Bisa jadi wajib berhutang kalau kondisinya darurat. Seandainya kalau tidak berhutang bisa muncul mudarat, nah, maka bisa jadi wajib, Pak. Contoh, bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan perceraian,
atau menimbulkan mudarat-mudarat dunia dan akhirat. Seandainya misalkan seorang wanita kalau dia tidak berhutang bisa menyebabkan jatuh dalam perzinahan, maka minjem duit pada saat itu menjadi wajib baginya. Bisa jadi makruh berhutang jika tak yakin bisa melunasinya. Makruh, Pak. Sebaiknya jangan. Daripada nanti saro. Kemudian bisa jadi haram berhutang kalau ada yang berhutang berniat tidak mau melunasi hutangnya. Dari awal minjam duit sama seseorang, tapi dalam hati yang ngomong, "Tidak akan kau bayar." Nah, yang macam ini haram, Pak. Ya, makanya hukum berhutang, hukum asalnya mubah dan bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Yang kedua, ada dua jenis hutang. Sebagaimana hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Shahihul Jami 3418, Rasulullah bersabda, "Ad-dainu dainani." Hutang itu ada dua jenis kata Nabi. Jenis yang pertama, faman mata wa huwa yanwi qada'ah fa ana waliyuh. Jenis hutang yang pertama, hutang yang diniatkan untuk dilunasi. Nah, ini jenis hutang yang pertama. Maka ada orang yang berhutang, dia berniat dan bersungguh-sungguh melunasi hutangnya. Seandainya pun saat dia meninggal dunia, hutangnya tidak terlunaskan karena dia sudah berniat, maka Rasulullah mengatakan, "Aku yang akan menjadi walinya," kata Nabi. Ya, bisa jadi maknanya nanti Rasulullah yang akan menjadi penjaminnya dunia akhirat. Ini jenis hutang yang pertama. Hutang yang diniatkan untuk dilunasi. Jenis hutang yang kedua, waman mata wa la yanwi qada'ah fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanatih laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun. Nah, jenis hutang yang kedua, hutang yang diniatkan untuk tidak dilunasi. Nah, jenis yang pertama tadi hukumnya mubah, tapi jenis yang kedua itu hukumnya haram ketika berhutang berniat tidak melunasi hutangnya. Jadi ada dua jenis hutangnya. Makanya tinggal kita nilai, Pak. Yang punya hutang kira-kira kita masuk kategori yang mana? Apakah dalam hati kita berniat ingin melunasinya dan bersungguh-sungguh? Atau ada niat dalam hati kita, "Dak akan kau bayar hutang kawannya." Nah, yang mana, Pak? Tinggal kita nilai. Barang siapa berniat melunasi hutangnya, maka insya Allah akan tolong dia. Sebagaimana hadis riwayat Imam Albani dalam kitab beliau yang lain, As-Silsilah As-Sahihah, kata Rasulullah, "Innallaha ma'adda'in hatta yaqdi dainahu ma lam yakun fima yakrahullah." Allah akan menolong orang yang berhutang, kata Nabi, selagi dia berniat berhutang, melunasi hutangnya maksud saya, dan selagi hutangnya bukan pada sesuatu yang Allah benci. Dalam artian berhutang tapi untuk bermaksiat, nah itu tidak akan ditolong. Tapi selagi kita berhutangnya hutang yang mubah atau yang wajib tadi, lalu kita berniat, Allah akan menolong seseorang yang berhutang tadi sampai dia mampu melunasi hutangnya. Begitu juga dalam riwayat yang lain, masih dalam kitab yang sama, As-Silsilah As-Sahihah 2822 nomor hadisnya. Kata Nabi, "Man kana alaihi dain." Barang siapa punya hutang, yanwi ada'ah, berniat melunasi hutangnya, kana ma'ahu minallahi aunun, maka Allah akan bersamanya dan Allah akan tolong dirinya. Wasabbaballahu lahu rizqa, dan Allah akan berikan sebab-sebab rezeki kepadanya sehingga dia pada akhirnya bisa melunasi hutangnya. Nah, ini poin kedua dari hutang yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Jadi ada dua jenis hutang. Ada hutang yang diniatkan untuk dilunasi, dan itu hukumnya mubah atau wajib tadi, atau bisa jadi sunnah. Tapi ada hutang yang diniatkan untuk tidak dilunasi, dan itu hukumnya haram. Yang ketiga, Bapak Ibu, satu di antara doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi, Nabi berlindung dari hutang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari 6363 nomor hadisnya. Di antara doa Nabi, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, minal hammi wal huzn,
dari gundah gulana, kecemasan, wal huzni atau kesedihan. Nah, ini dua poin pertama yang yang Nabi minta perlindungan. Minta berlindung dari rasa cemas, gundah gulana, wal huzni, dan minta berlindung dari kesedihan. Wal ajzi wal kasli. Nah, yang ketiga dan keempatnya Nabi berlindung dari al ajzi, ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Tidak mampu menjalankan tanggung jawab, tidak mampu dalam mencari rezeki, tidak mampu dalam beribadah, atau apapun itu. Nabi berlindung. Kemudian yang keempat, Nabi berlindung wal kasal, dari rasa malas. Nah, sering-sering Pak, kadang yang menyebabkan kita tidak beribadah itu, di samping godaan setan, memang ada penyakit malas tadi, tidak kawan nyusah. Ada Pak. Jadi jangan dikit-dikit nyalah jin, nyalah setan. Ya, tidak kawan ngaji, setan yang kena. Padahal kata setan memang dasar kia yang malas gitu. Nah, jadi jangan gampang menyalahkan setan. Dan Nabi berlindung dari rasa malas. Kemudian yang kelima dan keenam, Nabi berlindung dari wal bukhli wal jubni, dari penyakit bakhil, pelit. Karena ini memang sangat berbahaya. Orang-orang yang pelit itu orang-orang yang ego biasanya. Dan yang yang keenam, wal jubni, Nabi juga berlindung dari sifat sombong, taipau kayak orang. Ada yang sombong dengan hartanya, ada yang sombong dengan kekuasaannya, ada yang sombong dengan, ya mungkin mohon maaf, ketampanannya, kecantikannya, kedudukannya, atau apa yang dia miliki Pak, ilmunya. Nah, ini Nabi berlindung dari rasa sombong. Karena orang yang sombong itu nggak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga kata Nabi orang yang pada dirinya ada sekecil biji zarrah kesombongan, tidak masuk surga Pak. Maka Nabi berlindung dari bakhil dan kesombongan, ya, angkuh, al-jubn itu. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, Nabi berlindung dari wadola'id daini, himpitan hutang. Dan yang terakhir, ghalabatir rijal, dari kezoliman dan kesewenang-wenangan dari seseorang. Nah, satu di antara 8 doa yang Nabi minta berlindung itu, beliau berlindung daripada hutang Pak. Kenapa Nabi sampai berlindung daripada hutang? Ini menunjukkan kedudukan hutang yang tidak boleh dianggap remeh. Maka nanti di poin ketujuh kita akan bahas bahaya hutang dunia akhirat. Ada banyak sekali hadis yang akan kita sampaikan tentang bahayanya hutang Pak. Kemudian yang keempat, kedudukan hutang di dalam Islam Bapak Ibu, ayat terpanjang dalam Al-Quran itu tentang hutang. Ada di surah Al-Baqarah ayat 282. Di surah terpanjang Al-Baqarah ada ayat terpanjang dalam Al-Quran tentang hutang. Al-Baqarah 282. Nanti silakan dibuka. Dimulai kalimatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kata Allah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kalian meminjam duit pada seseorang dengan jumlah tertentu, faktubuh, tulis piutang kalian. Kalau kita dipinjami, kita nulis siapa yang minjam, berapa jumlahnya, kapan dia melunasinya. Begitu juga dengan kita yang berhutang. Berapa nominal yang kita pinjam, tanggal berapa kita minjam, kapan kita melunasinya. Tulis. Nah, ini satu di antara adab berhutang dan seterusnya. Jadi ayat ini panjang sekali Pak. Kalau di Mushaf Utsmani itu ayat tentang hutang itu 1 halaman. Saking panjangnya. Biasanya ayat itu tidak sampai 1 halaman Pak. Ya, bahkan 1 surah pun belum tentu dia 1 halaman. Tapi menarik sekali, ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu tentang hutang. Ini menunjukkan hutang di hadapan Allah itu bukan perkara remeh-temeh. Sebagaimana hutang di hadapan Rasulullah tadi bukan perkara yang remeh. Sampai-sampai beliau berlindung, dan Allah juga sampai-sampai menurunkan satu ayat terpanjang di dalam Al-Quran kepada Rasulullah itu tentang hutang. Kemudian yang kelima, setelah kita mengetahui Nabi berlindung dari hutang, dan setelah kita mengetahui Allah juga menurunkan ayat terpanjang di dalam Al-Quran tentang hutang, maka poin kelima terkait dengan hutang, jangan pernah kita
meremehkan hutang. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Inna a'zamaz dzunubi indallahi ayyalqahu biha abdun ba'dal kaba'ir allati naha anha ayyamuta rajulun wa alaihi dainun la yada'a lahu qada'an." Jadi kata Nabi, sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah ketika kita menemui Allah setelah dosa-dosa besar adalah seseorang yang meninggal dunia dan dia punya hutang, Pak. Jadi meninggal dunia punya hutang itu termasuk dosa besar setelah dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya kita orang yang beriman tidak boleh meremehkan hutang. Jadi jangan sampai meninggal dunia punya hutang, Pak. Inilah alasan kenapa dulu kalau ada yang meninggal dunia sering kita menghadiri. Biasanya sambutan ahli warisnya kalau jamaah, bapak ibu punya hutang piutang dengan mbak kami, dengan mak kami, dengan adik kami, dengan abang kami, ayu kami dan seterusnya, silakan berurusan dengan kami. Itu kan ada kan kalimat itu kalau ada yang meninggal dunia. Tapi kalau bisa ini jangan hanya sekedar basa-basi. Ngomong macam ya pas gilir ditagih ngamuk keluarga. Ada, Pak. Ya. Banyak yang sekedar retorika saja terkadang. Tapi insya Allah tidak. Oleh karena itu jangan sampai meremehkan hutang dan jangan bermudah-mudahan dalam berhutang. Kebutuhan kita itu ada 3, Pak. Ada kebutuhan daruriyah, kebutuhan pokok atau kebutuhan primer namanya. Yang kedua, kebutuhan setelah ad-daruriyah al-hajiyah, kebutuhan pendukung. Dan yang ketiga, kebutuhan at-tahsiniyah, kebutuhan penghias, ya. Kebutuhan pokok, kebutuhan pendukung dari kebutuhan pokok tadi, dan yang ketiga kebutuhan tambahan atau kebutuhan yang sekedar untuk bergaya dan seterusnya, Pak. Kalau kebutuhan daruriyat, nah ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang mau tidak mau, Pak. Sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, ini kebutuhan pokok. Jangan sampai kita tidak berbaju, Pak. Yang kedua, pangan, makanan, ini kebutuhan pokok. Dan yang ketiga, tempat tinggal. Nah, 3 ini kalau sampai memang kita nggak punya duit, maka boleh berhutang, bahkan wajib, Pak, untuk menutupi kebutuhan pokok ini. Yang kedua, kebutuhan pendukung. Kebutuhan pendukung itu punya rumah, tidak sekedar punya rumah, tapi di rumah itu kalau bisa ada TV, mungkin nonton sebagai hiburan, atau mungkin parkirnya agak luas. Nah, ini kebutuhan tambahan. Ada yang ketiga, kebutuhan pelengkap. Pelengkap ini dalam artian hanya sekedar untuk bergaya. Ya, kalau paca tidak sekedar punya motor, tapi motornya menpaca agak bagus sedikit. Tidak sekedar punya rumah, tapi rumahnya dimodif atau lebih luas dan seterusnya, Pak. Nah, yang macam ini tidak perlu berhutang kita. Yang perlu kita berhutang adalah kebutuhan yang pertama atau yang kedua tadi. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, kedudukan hutang di dalam Islam. Manusia yang terbaik di antara kita, satu di antara indikatornya adalah yang paling baik caranya melunasi hutangnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, Inna khairakum ahsanukum qada'a. Yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, adalah yang paling baik caranya dalam melunasi hutang. Kalau bisa sebelum ditagih lah bayar lu, Pak. Nah, yang macam ini biasanya minjem suatu saat lagi, orang akan mudah minjemnya. Sebelum ditagih lah bayar lu. Tapi ini langka, Pak. Dari 1000 orang paling 5 orang yang macam ya. Ya, kebanyakan kita nunggu ditagih dulu baru bayar. Ya, jangan, ya. Jadi jangan sampai ada orang-orang minjemnya ramah-ramah, bayarnya marah-marah. Ada, Pak. Minjemnya kayak kucing, lucu, tapi bayarnya kayak harimau, garang minta ampun. Nah, ini bukan cara yang baik, Pak. Di dalam hadis banyak sekali indikator manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah. Di antaranya yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya.
Ada lagi ciri manusia yang terbaik yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, yang bermanfaat. Ada lagi ciri orang yang terbaik di antara kita, man yurja khairuhu wa ya'manu syarruhu, yang diharapkan kebaikannya dan orang aman dari keburukan kita. Kalau kita dakde, orang bertanya-tanya, mana si A tuh? Kangen kita dengan kebaikannya. Dan kita kalau dia datang tenang, karena kita aman. Tapi hati-hati kalau kita sebaliknya. Kalau kita dakde, alhamdulillah, amangnya dakde yang hobi ngeruce ya. Ini bahaya Pak. Ya, tapi kalau kita datang orang kededep, nah itu juga lebih bahaya lagi. Berarti kita bukan orang baik. Jadi banyak sebenarnya indikator-indikator kebaikan. Ada lagi yang panjang umurnya, baik amalnya. Nah, ini orang tua kami yang alhamdulillah rajin sholat berjamaah, rajin duduk di majelis ilmu, rajin melakukan amal soleh dan kebaikan, umurnya panjang. Nah, itulah orang yang terbaik. Dan yang lebih menarik lagi, ada orang yang terbaik kata Nabi adalah yang baik memperlakukan istrinya, Pak. Jadi kalau surga seorang wanita itu tergantung seberapa taat dia kepada suaminya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, surga kita seorang suami tergantung bagaimana kita memperlakukan istri kita. Kadang-kadang kita sering ngomong, hati-hati surga kata seberapa taat kepada kami suami. Tapi kita sering lupa, surga kita suami tergantung bagaimana kita memperlakukan istri kita, Pak. Karena manusia yang terbaik di antara kita, satu di antara cirinya, khairukum li ahli, kata Nabi. Yang paling baik terhadap istrinya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, kedudukan hutang di dalam Islam. Hutang bisa membahayakan dunia akhirat kita. Sangat bisa membahagiakan dunia akhirat kita. Satu di antaranya, saya ingin sampaikan satu aja Pak, karena ini panjang sekali. Insya Allah nanti pertemuan pekan depan kita bahas bahaya hutang yang lain. Yang pertama, hutang penyebab rasa tidak aman dan tidak tenang. Orang yang punya hutang itu nggak akan tenang Pak. Hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Shahihut Targhib wa Tarhib 1797 nomor hadisnya. Rasulullah bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian bahayakan diri kalian, kata Nabi, setelah kalian aman. Jangan kalian jatuhkan diri kalian pada suatu kecemasan setelah sebelumnya kalian memiliki rasa aman. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa madzaka ya Rasulullah? Ya Rasul, apa itu ya Rasul yang menyebabkan kami cemas sebelumnya kami aman? Dijawab sama Nabi, ad-dain, hutang. Maka hutang itu Pak akan menyebabkan kita tidak tenang. Bagi yang memahami kedudukan hutang, gak akan tenang dia kalau dia punya hutang. Orang yang beriman ini Pak, kalau kita ngomong orang yang tidak punya rasa malu, ya memang tidak, cuek-cuek baik dia. Tapi kita yang punya iman, ketika kita punya hutang, harusnya kededep kita. Ini ada ucapan menarik dari Umar bin Abdul Aziz dalam kitab Ma'alim al-Islah wa Tajdid di jilid yang kedua di halaman 71. Kata Umar bin Abdul Aziz, wa usikum alla tudayanu walau labistumul aba'a. Saya berwasiat, kata Umar bin Abdul Aziz, agar kalian jangan punya hutang. Kenapa? Walaupun kalian butuh dengan hutang, menpacak, kata Umar bin Abdul Aziz, jangan berhutang. Kenapa? Fa inna daina zillun bin nahar wahamun bil lail. Karena hutang itu, kata Umar bin Abdul Aziz, kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Kemudian beliau mengatakan, fada'uhu, tinggalkan hutang. Ya, tinggalkan hutang. Ya, tusallimu lakum aqdarakum. Ya, maka kalau kalian meninggalkan hutang, kata beliau, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat. Ya. Wa a'radakum, begitu juga dengan kemuliaan kalian. Wa tabqa lakumul hurmah, dan kalian akan tetap memiliki kemuliaan finnas ma baqaitum, di hadapan manusia selagi kalian enggak punya hutang. Tengoklah Pak, kalau ada si A, si B minjam kayak kita, entah mengapa ada perasaan nilainya turun di hadapan kita Pak, kemuliaannya.
Maaf beribu maaf, walaupun yang bersangkutan seorang ustadz, kiai sekalipun, kalau dia minjem duit kayak kita tuh kayaknya levelnya di bawah kita. Nah, jangan sampai kita berhutang. Ini wasiat dari Umar bin Abdul Aziz. Saking bahayanya hutang, karena hutang itu di siang hari menurunkan harga diri kita, menyebabkan kita tuh kayak tidak pede di hadapan orang yang kita pinjami duitnya. Apalagi kalau hutangnya belum lunas. Ya, saya minjam misalkan sama Ustaz Jauhar, minjam duit. Ya, mungkin tidak banyak, 1 juta cuma misal. Selagi hutangnya belum lunas, saya nggak bisa taipau di depan beliau, Pak. Nggak pacak petantang petenteng. Atau Ustaz Jauhar nak bergaya, duit lunas gelom. Jadi merasa hina kita. Dan benar ini, Pak. Di siang harinya itu, di malam harinya tidur tuh nggak akan tenang kalau kita punya hutang. Nah, makanya gara-gara hadis Nabi inilah dan kedudukan hutang yang tadi disampaikan, alhamdulillah Pak, saya nggak punya hutang. Maka saya bilang sama istri saya, karena saya sering ngajar kemana-mana, pakai mobil dan seterusnya, pakai kendaraan, bisa jadi ada kemungkinan meninggal mendadak. Saya bilang, kamu tenang. Kalau saya meninggal mendadak pun, ya Allah panggil saya cepat, misalkan saya nggak punya hutang, Pak. Dan dulu ketika menikah pun, satu di antara pertanyaan saya kepada istri saya, punya hutang enggak? Kalau punya hutang, saya nggak mau menikah dengan orang yang punya hutang. Dan itu prinsip saya, Pak. Alhamdulillah dia nggak punya hutang. Nah itu karena memang sangat berbahaya sekali hutang. Dia bisa menyebabkan kita nggak tenang hidupnya. Siang hari kita merasa hina, malam hari kita gundah gulana gara-gara hutang tadi. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sisa berikutnya bahaya-bahaya hutang ini insya Allah kita bahas pekan depan. Mudah-mudahan dengan sedikit materi ini bisa menambah iman, ilmu, dan amal kita. Dan tentu kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melunasi hutang-hutang kita kalau ada di antara kita yang punya hutang. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua selamat daripada hutang, karena tidak akan pernah tenang beribadah, Pak, kalau kita punya hutang. Tidak akan tenang kita hidup kalau kita punya hutang. Tidak akan tenang juga kita melakukan amal soleh, berinteraksi sosial dengan orang, banyak orang. Apalagi kami para ustadz kalau punya hutang dengan jamaah, tidak nyaman ceramah, Pak. Ya, makanya jangan sampai kita punya hutang. Dan ini memang harus kita pahami sedari awal dan sampaikan juga ke istri kita. Karena bisa jadi kitanya tidak nak berhutang, bini kita pulih yang lebih berhutang. Ya, ada Pak tipe yang macam ya. Saya punya teman seorang pengusaha, ya. Dia pengusaha besar, Pak. Tapi gara-gara bininya hobi ngutang, minjam duit ke bank yang menganut sistem riba, habis hartanya, hancur rumah tangganya. Semuanya gara-gara hutang. Jadi jangan dianggap remeh. Nagasaki dan Hiroshima hancur karena bom atom. Usaha kawan pacak bangkrut gara-gara hutang yang tidak dibayar, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.